Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kepercayaan Tuhan untuk terus mewartakan kebenaran firman-Mu, karena hanya firman-Mu itu menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara buat kami yang malam ini ingin mendapat kekuatan yang baru. Kami nggak mau lagi capek. Kami mau Tuhan yang ambil alih setiap beban kehidupan kami, beban berat kami, letih lesu kami. Kami tahu bahwa kami akan menikmati kelegaan demi kelegaan. Terima kasih, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, malam semuanya, Santi semua ya bisa juga. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan ambil alih ya. Saya baru datang dari Semarang. Tadi sebenarnya antara mau live dan tidak live ya. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih hikmat malam ini, walaupun waktunya mepet ya, waktunya singkat, saya percaya kalau Tuhan kasih hikmat, saya pasti mendapatkan hikmat dan saya akan khotbah. Ternyata waktu tiba di rumah ya, waktu tiba di rumah sepanjang perjalanan saya mulai siapin oret. Dan Tuhan itu memang Tuhan yang dahsyat ya. Kalau Dia perintahkan, ya hikmatnya dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berbicara, Tuhan suruh saya sampaikan ayat ini ya malam ini. Kita percaya saudara pasti kuat, saudara pasti hari ini akan tetap semangat, karena Allah turut bekerja dalam segala proses hidup saudara dan saya mendatangkan kebaikan. Seringkali kita capek karena kita ingin turut bekerja ya. Senyatanya firman berkata Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan proses hidup saudara, karena Dia tahu saudara ini orang yang lemah, manusia yang punya kekuatan yang terbatas. Tapi kita nggak perlu hari ini ambil bagiannya Tuhan yang nggak terbatas itu, ganti saudara yang ambil alih. Makanya kita capek ya. Kita nggak boleh capek hari ini. Tuhan kan sudah bilang, aku yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Nah, kita lihat tadi pagi saya khotbah di Semarang, saya pagi-pagi juga dapat ayat ini saudara, Yohanes 5 ayat 17 ya. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17 itu ayat yang luar biasa. Sepertinya Tuhan itu memberikan saudara malam ini peneguhan ya. Nah, dalam keadaan sulit engkau mendengar deru perang, akan terjadi kelaparan, gempa bumi, itu tanda-tanda akhir zaman. Tapi aku tetap bekerja sampai sekarang, aku tetap bekerja. Jadi tidak ada alasan kalau Tuhan yang bekerja, maka letih lesu beban berat kita Tuhan yang ambil alih. Jangan izinkan setiap beban berat kita ini sudah tidak bisa apa-apa, sudah kemampuannya terbatas, tapi kita mau terus ya. Istilahnya gini, kalau Tuhan sudah kasih kita tumpangan, batasan, bahwa yang beban berat itu Dia mau memberi kelegaan. Sepertinya saudara naik mobil ya, Tuhan kita duduk di belakang ya, Tuhan jadi pengemudinya. Tapi di mobil itu saudara bawa backpack, bawa ransel, tapi ranselnya itu tidak diletakkan, anggap ya. Tapi saudara duduk, saudara juga ranselnya dipegang. Capek enggak saudara? Capek. Kalau sudah Tuhan berkata, aku memberi batasan, aku bekerja sampai sekarang, ya izinkan walaupun badannya besar. Kita buka dulu
Apa sih hari ini yang Tuhan ambil alih dalam hidup saudara dan saya? Markus 4 ayat 35. Ayat ini cukup panjang ya. Nanti kalau kita tidak keburu, saya akan lanjutkan khotbah di berikutnya. Kita baca di ayat 35 sampai habis ya. Supaya saudara hari ini jangan lagi meragukan siapa Tuhan, siapa gerangan Tuhan yang berpihak kepada saudara, yang sedang bekerja mengambil alih setiap beban berat kita. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Percayalah malam ini juga, Tuhan itu pasti akan membawa saudara dan saya sampai ke seberang. Melewati perjalanan hidup di akhir zaman, kita tahu bahwa dunia bukan tempat kita, tapi kita sedang diseberangkan. Kita sedang diseberangkan dari dunia ini menuju ke suatu tempat, di mana itu tempat tinggal kita selama-lamanya. Tapi lihat ya, dalam perjalanan saudara diseberangkan bukan berarti semuanya aman ya, sekalipun Tuhan yang memerintahkan. Ayat ke-36 kita baca, mereka meninggalkan orang banyak itu taat ya, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu, nah ini yang saya maksudkan, dalam perjalanan kita lagi diseberangkan untuk berpindah dari dunia ini, yaitu ke seberang di mana kita akan hidup selamanya. Dalam perjalanannya lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Sekalipun hari ini kita tahu keadaan hidup yang saudara sedang alami, ada badai hidup yang menimpa ini tiba-tiba tanpa prediksi. Bayangin berjalan bersama Yesus, Yesus ada di dalam bahtera. Mungkin kita sudah jadi orang Kristen yang taat, berjaga-jaga dalam doa, sudah baca firman, sudah pelayanan, sudah berpuasa, tapi ada badai yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mungkin hari ini juga kehidupan saudara penuh dengan air mata, sampai rasanya hidup ini gak bisa ngalami kelegaan. Tiap hari isinya air mata, sedih, lihat yang namanya badai. Tuhan, ruginya besar. Tuhan, suamiku hilang, istriku hilang. Tuhan, hari ini anak-anakku mulai jadi pemberontak, mulai kehilangan arah. Mungkin hari ini kita sudah dipenuhi air, setiap hari air mata. Saudara lihat ya ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Jadi waktu kita ngalami badai yang besar, setiap hari sedih. Kalau saudara lihat, Yesus itu tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa. Nah, ini pertanyaan yang gak perlu kita pertanyakan kalau kita ini sadar di dalam kelemahan kita, di dalam beban berat kita, air mata kita yang hari ini mengalir begitu deras melihat fakta, kita tetap percaya Yesus itu hari ini ada di dalam setiap proses hidupmu. Bahkan kalau Tuhan berkata, aku tetap bekerja sampai sekarang, itu berarti dia sedang ambil alih. Seharusnya kita tidak boleh memberikan pertanyaan
pertanyaan. Yang pasti itu pertanyaan nggak perlu ditanyakan. Wong nyawa aja sudah diberikan buat saudara dan saya untuk kita selamat ya. Kita percaya Yesus itu sudah memberikan pengorbanan. Hari ini kalau kita yakin sama Tuhan, kita tidak perlu tanya, Tuhan kamu kok tega? Kamu apakah peduli? Hidupku ini disakiti bertahun-tahun Tuhan. Tuhan aku ini harus bayar utang. Aku ini punya kebutuhan, kewajiban jatuh tempo Tuhan. Apakah engkau peduli? Apakah engkau tidak peduli hari ini akan hidupku? Seperti itu pertanyaan murid-murid. Hari ini percayalah, kalau Tuhan itu tidur, diam, bukan berarti dia tidak peduli, tapi dia sedang menguji iman orang benar itu gimana. Iman orang benar percaya ndak sih sama kemampuanku untuk membawa anak-anakku pasti tiba dengan selamat. Lihat ya, hari ini Yesus mungkin tidur, tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti sekali lagi dia tidak peduli seperti pertanyaan murid-murid. Tapi ayat ke-39 yang berkata, ia pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita percaya bahwa setiap badai, air matamu yang hari ini penuh air mata, engkau ngalami badai yang sangat dahsyat, tidak pernah saudara duga-duga. Percayalah, Tuhan itu sedang ambil alih badai hidupmu. Tidak usah panik. Tuhan tidur. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini cuman ujian. Jujur, kalau guru sedang menguji murid, kira-kira guru ini sudah tahu enggak caranya menyelesaikan solusi jawabannya? Guru sudah tahu. Hari ini percayalah, kenapa Tuhan diam? Karena Tuhan cuman bilang gini, ini cuman ujian ya, tenang aja. Kata kunci jawaban solusinya nanti diam, tenang ya. Badai itu reda, badai itu akan jadi teduh sekali. Badai itu tidak akan menghancurkan hidupmu, sekalipun sangat dahsyat, sekalipun air mata yang kau habiskan hari ini, tiap hari buka mata tetesan air mata. Percayalah, aku sudah punya solusi. Diam, tenang, badai itu akan reda, teduh sekali. Aku sudah punya solusinya, makanya Tuhan tidur, Tuhan diam. Karena dia sudah tahu caranya saudara dan saya keluar dari badai, sampai saudara melihat badai itu tenang. Yang tadinya sangat dahsyat, bahkan seolah-olah air itu sudah masuk di dalam bahtera, bakal terlihat hidupmu hancur. Tapi sekali lagi, walaupun Tuhan diam sampai hari ini, Tuhan itu cuman diam sejenak, tapi dia tahu solusinya. Tangkap ya. Jadi kalau Tuhan ambil alih, saudara lihat ayat berikutnya, ini luar biasa, 40. Lalu ia berkata kepada mereka, nah ini yang jadi pertanyaan Tuhan, tanda tanya. Mengapa kamu begitu takut? Diulang lagi, mengapa kamu tidak percaya? Ini ujian hari ini dengan badai yang besar. Ini cuman ujian yang Tuhan tahu solusinya pasti di balik badaimu. Tapi kalau kita takut, ndak percaya, maka ini yang jadi tanda tanya. Apakah saudara hari ini dan saya sudah jadi orang benar yang hidup oleh percaya, bukan melihat terus?
Kalau badai dilihat terus, air mulai masuk dalam bahtera, Tuhan tolong Tuhan, ini mau tenggelam, mau tenggelam, mau tenggelam. Saudara cuma bilang ini tenggelam, 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 Tuhan badainya besar. Saudara cuma bilang badainya besar, air yang masuk ini sudah besar, bahkan mengancam keselamatan keuanganku, rumah tanggaku, keselamatan hidupku, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka ujiannya pasti kita ini gagal. Hari ini pastikan Tuhan itu tidak pernah panik dengan badai yang besar, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan nanti bakal jadi tenang, reda, teduh sekali. Tapi yang membuat dia tanda tanya hari ini, itu berarti dalam pemikiran saya bisa bayangin Tuhan itu mungkin shock, kaget. Ternyata murid-muridnya kok ndak yakin ya, kok ndak percaya. Lihat ayat 41 ini jawaban yang luar biasa. Jadi hari ini siapapun kita sebelum tidur, yuk kita tahu setiap malam Tuhan itu mau ambil alih setiap badai hidupmu. Sekalipun itu terlihat berbahaya, tapi ndak usah panik. Karena dia diam, itu cuman ujian. Namanya orang diuji ya ndak mungkin. Saudara pasti hari ini Tuhan diam karena dia kepingin melihat hidup orang benar itu terus melihat atau percaya. Nah ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hari ini orang yang panik itu yang tidak tahu siapa, tanda tanya gerangan Tuhan yang menyertai saudara di tengah badai yang dahsyat. Kita lihat berita perang, kita tidak tahu nanti ke depan ini. Makanya saya bilang gini, ngeri-ngeri. Saya tahu bahwa kehidupan di depan itu tidak semakin mudah, saudara. Ya, kita melihat tanda-tanda akhir zaman itu semakin terlihat satu persatu. Tapi sekali lagi percayalah, badai yang dahsyat yang memang Tuhan izinkan terjadi mencobai seluruh dunia ini, percayalah kalaupun dia diam ini supaya kita hari ini dipaksa. Tadi perjalanan pulang pelayanan, hari itu saya cuma bilang gini, hari-hari ini orang yang keras kepala, orang yang bebal, orang yang hari ini tidak lari sama Tuhan akan dipepet terus sama Tuhan sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang kalau belum dipepet habis, selama ada celah untuk dia pakai kekuatannya, dia tidak akan menggantungkan hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau sudah dipepet habis sampai tidak bisa berbuat apa-apa, saudara mau lari kemana? Kalau lari ke orang lain sudah tidak bisa, pakai kekuatanmu, sudah tidak ada hutang online, tidak ada cara apa-apa, percayalah, masih ada kesempatan untuk kita lari ke atas. Karena Tuhan itu adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Itu aja pegangan kita hidup ya. Sekali lagi tidak ada jalan lain. Yuk kita mulai izinkan lari sama Tuhan. Di sana orang benar berlari. Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kalau Tuhan berjanji saudara selamat, itu berarti setiap badai dia sudah tahu solusinya. Izinkan dia yang ambil alih. Pastikan malam ini yuk kita harus tahu taruh di mindset pikiran kita, siapa gerangan Tuhan. Kenapa murid-murid bisa panik? Ternyata kuncinya, rahasianya, karena mereka sampai bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Makanya seringkali saya berkatakan, fakta itu tunduk kepada kebenaran. Fakta itu tunduk kepada Tuhan. Badai hidupmu hari ini sebesar apapun itu taat dan tunduk tetap kepada otoritas Tuhan. Makanya hari ini izinkan Tuhan ambil alih.
Tidak ada badai hidupmu yang tidak tunduk. Fakta itu tunduk, taat sama kebenaran. Ketika kebenaran berkata danau, badai itu jadilah tenang, maka faktamu sekalipun terlihat bahteramu akan hanyut, akan hancur. Masa depanmu terlihat suram. Hari ini engkau hancur-hancuran, keadaan hidupmu makin kacau. Percayalah, kalau kita hari ini berdiri dan kita tahu siapa gerangan Tuhan, percayalah setiap badai hidupmu pasti berlalu. Hari ini Tuhan tidak pernah panik dengan badai yang ada di luar. Tapi yang Tuhan hari ini memberikan peneguhan keras lewat tanda tanya, itu bukan badai yang di luar, tapi badai yang ada di dalam hidupmu. Mengapa engkau takut? Dan mengapa engkau kurang percaya? Mengapa kita takut malam ini? Mengapa kita tidak percaya? Sampai hari ini engkau capek, sampai engkau hidup dalam kepayahan, kelelahan. Percayalah, malam ini Tuhan ambil alih. Dia sedang turut bekerja dalam badaimu sebesar apapun, dan badai ini pasti berlalu. Hari ini 3 hal yang saya akan bahas. Kalau badai ini pasti berlalu, karena kita tahu siapa gerangan Tuhan yang mengambil alih badai. Setiap fakta apapun, badai apapun, mereka akan tunduk dan taat kepada otoritas. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali atas badai hidupmu. Pasti tenang, redah, teduh sekali. Itu sebabnya malam ini 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, badai itu pasti berlalu dengan rahmat yang besar. Saudara tahu, hidup saudara hari ini bisa ada itu cuman anugerah. Saya bisa ada melewati badai yang besar 13 tahun. Saya jadi Ibu Eli yang hari ini. Itu semua hanya karena saya hidup dengan rahmat yang besar. Secara akal saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kekuatan untuk bertahan menghadapi badai rumah tangga saya yang besar, yang seolah-olah sudah pasti menutup kehidupan masa depan saya dan keluarga saya. Tapi Tuhan yang besar membuktikan bahwa sampai hari ini saya dan seisi rumah saya hidup di dalam rahmat yang besar. Yang kedua, ada kemenangan. Badai pasti berlalu, izinkan Tuhan yang ambil alih. Percayalah, kalau Tuhan yang ambil alih pasti ada kemenangan. Nggak mungkin hidupmu hancur, oh itu nggak ada dalam kamusnya. Kalau Tuhan yang ambil alih, hidup badaimu pasti berakhir dengan rahmat yang besar. Badai pasti berlalu dengan kemenangan. Badai yang pasti berlalu dengan janji Tuhan. 3 hal hari ini menyertai orang benar di tengah masa yang tersulit. Yuk, sebelum saudara nanti tidur, saudara izinkan ngalami kelegaan. Sebelum tidur, alami kelegaan Tuhan setiap hari. Taruh di mindset pikiran saudara, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika saudara bangun, Dia sudah menyediakan rahmat yang besar. Dia sudah menyediakan kemenangan. Itu sebabnya Dia tahu cara, solusi untuk membawa hidupmu menyeberang dari badai. Hari ini saudara akan menyeberang untuk menikmati sesuatu yang tenang, teduh, redah. Bahkan segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Pastikan kita jangan keluar dari badai bersama Tuhan. Nanti tidak akan lihat indah. Kalau sutradara kehidupan sudah berjanji membawa setiap kehidupan saudara, membawa segala sesuatu indah pada waktunya, tidak ada. Saudara tidak bisa ciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Hanya tangan Tuhan yang bisa menciptakan hidup di tengah badai. Ada sesuatu yang indah pada waktunya. Yang pertama,
Saudara perlu tahu ya, saya sudah posting rahmat yang besar tadi barusan di Instagram. Saya selalu mengingat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Ini ayat yang membuat kekuatan buat saudara. Yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena apa saudara? Rahmatnya yang besar. Wow. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara, mungkin hari ini kita tidak punya semangat, saudara. Tapi karena kebangkitan Yesus Kristus, itu sebabnya dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hari ini saudara tahu kenapa kita perlu bersuka cita. Dunia hari ini hidup di akhir zaman horor buat dunia. Tapi buat hidup saudara dan saya, tenang aja. Ketawa aja, CNS, jalani, nikmati, syukuri. Kenapa? Karena kita hidup di dalam rahmat yang sangat besar. Waktu Yesus bangkit dari kematiannya, maka kita hidup di dalam satu hidup yang penuh pengharapan. Ya kalau memang waktunya mati tidak apa-apa. Dunia takut mati. Dunia tidak punya hidup yang penuh pengharapan. Tapi buat saudara dan saya malam ini, firman ini jelas berkata, engkau orang benar ngalami badai apapun, sudahlah, aku sudah membuktikan kebangkitanku itu pegang, itu jaminan hidup dalam rahmatku yang besar. Ada pengharapan yang besar. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa. Nah ini pengharapan kita, enak ya. Kita tidak binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang disimpan di surga bagi kamu. Kita bakal diseberangkan dari dunia yang cemar, yang layu, yang penuh dosa, ya, hidup yang dapat binasa diseberangkan. Bertolak nanti kepada hidup yang penuh pengharapan itu, yang tidak pernah binasa, tidak pernah cemar, tidak pernah layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Artinya bagi setiap kita orang benar. Lihat ayat kelima, yaitu jika kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Hari ini keselamatan itu sudah disediakan enggak? Sudah. Tenang aja. Jadi hidup penuh dalam rahmat yang besar. Saya singkat. Yang pertama, kita tidak usah takut. Dunia boleh horor sendiri. Sudah biarin panik semua. Tapi sekali lagi saudara tidak perlu ikut panik loh. Kita hidup dari hari ini, badai itu pasti berlalu dengan rahmat Tuhan yang sangat besar, yaitu hidup penuh pengharapan. Yang kedua, hidup yang dipelihara dengan kekuatan Allah. Hari ini saya dapat bertahan 13 tahun. Itu karena dipelihara siapa? Kekuatan Allah. Lah kalau enggak ya jadi kanker saudara. Kalau enggak error. Ini putus urat syarafnya, tiap hari mikiri masalah, minum obat penenang, minum obat depresi, stres tingkat tinggi. Makanya sekarang banyak orang bunuh diri. Saudara lihat ya, angka bunuh diri bukan hanya untuk orang dewasa. Anak muda barusan di Semarang umur berapa? 16, umur 21. Kita tidak tahu, banyak orang akan mengalami stres, depresi, dan mereka berpikir cara yang terbaik adalah bunuh diri. Hari ini tingkat depresi, stresnya orang dunia itu tingkat tinggi saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita tahu hari ini tidak meragukan Tuhan. Saudara tahu pasti seperti murid-murid yang berkata hari ini, siapa gerangan? Nah, kita juga tahu, malam ini kita sudah tahu ya, siapa gerangan Tuhan yang menyertai saudara di tengah masa-masa yang tersulit. Hari ini adalah Tuhan yang sudah tahu solusi untuk membawa kita keluar dari badai. Badai pasti berlalu. Hari ini pasti tenang, reda, teduh sekali. Karena kita akan menikmati rahmat yang besar, kemenangan dan janji Tuhan.
Jadi kita tahu ya siapa gerangan Tuhan. Kalau kita tahu siapa gerangan Tuhan, maka yang pertama rahmat yang besar, hidupmu penuh pengharapan, hidupmu dipelihara dalam kekuatan Allah, dan hidupmu dijamin keselamatan. Sudah tersedia kok. Kalau sudah tersedia itu kan cuman kita hari ini tenang aja. Apa sih yang paling ditakutkan orang? Mati, saudara. Apa yang paling ditakutkan orang? Mati, meninggalkan harta semua, tidak tahu arahnya kemana. Tapi buat kita hari ini, tidak ada orang benar yang kenal, yang tahu siapa gerangan Tuhan. Hari ini hidup dalam kepanikan, tidak ada. Relax aja, relax, saudara. Tuhan itu sering ngajari saya dalam keadaan apapun. Tuhan itu bilang, selalu dia berkata dalam hidup saya, rest secara pikiran. Pikiranmu ini mulai dibawa tenang, Eli, tenang. Jangan panik, relax. Semakin engkau relax, enjoy, jalani, nikmati, syukuri. Engkau bukan berjalan sendiri. Aku tetap ada di dalam bahtera. Aku tetap ada dalam bahteramu yang hari ini terlihat mau hancur sekalipun. Kalau aku ada, kamu tidak perlu panik, karena aku ini sudah punya solusi. Tenang aja. Murid-murid panik karena dia tidak tahu, tapi Tuhan tidur karena dia tahu jelas. Kalaupun hari ini dia belum tolong saudara, bukan berarti dia mengizinkan badai itu menggulung hidupmu sampai hancur. Tapi dia juga tahu. Nah, yang kedua, yuk hidup dalam kemenangan itu gimana? Saudara percaya, badai pasti berlalu dengan rahmat yang besar. Yang kedua, badai pasti berlalu dengan kemenangan. Kita baca Mazmur 44 ayat 5-8. Mazmur 44 ayat 5-8. Engkaulah Rajaku dan Allahku. Pastikan malam ini engkau tahu siapa gerangan Tuhan. Dia adalah Raja dan Allah kita. Tangkep ya? Lihat ya, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Kita hari ini tenang. Kita tahu gerangan Raja Allah kita, Yesus Kristus, dia lagi memerintahkan kemenangan. Bukan memerintahkan kekalahan, kehancuran, keterpurukan, kebinasaan, tapi yang diperintahkan kemenangan. Lihat ayat 6. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Yang penting gandeng Tuhan, ya. Tuhan gandeng kita, kita jangan lepaskan. Yang penting dengan Tuhan kami menanduk para lawan kami dengan namamu lah. Makanya tadi saya khotbah, nama Tuhan itu menara yang kuat, keren. Hari ini kalau kita panik, hari ini kita cuma bilang gini, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Apa sih yang gak pernah tunduk dengan nama Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus, suamiku jadi baik, suamiku jadi suami imam yang benar, usahaku diberkati. Lihat ya, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Mungkin hari ini ada orang yang jahat. Hari ini percayalah, nggak usah panik, nggak usah takut. Sekalipun musuh terlihat beria-ria di atas penderitaanmu, percayalah, Tuhan tidak pernah memerintahkan kekalahan buat orang benar. Suatu kali musuh yang kau injak-injak. Kalau hari ini kau ditindas, sepertinya musuh terlihat di atas, tapi suatu kali dibalik sama Tuhan. Ganti musuh, tapi bukan saudara yang nginjak-nginjak. Itu tadi, dengan namamu lah, oh iya ya, kami menginjak-nginjak saudara, orang yang bangkit menyerang kami. Ini artinya gini, Tuhan yang berperang. Nanti kalau saudara yang hari ini Tuhan mengalahkan musuh, nanti posisinya dibalik. Musuhmu ada di, engkau ada di atas, musuhmu ada di bawah. Itu posisi kalau diinjak, artinya di bawah saudara. Tangkep ya. Tapi tetap Tuhan. Kalau dengan Tuhan berarti izinkan Tuhan yang balas. Setuju? Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Saudara jangan pikir kalau saudara tunggu kaya dulu saudara baru menang. Saudara tunggu hari ini, apapun yang terjadi hari ini jangan mengandalkan apapun. Karena tanpa saudara punya senjata panah, tapi Tuhan tetap memerintahkan kemenangan. Sampai pemazmur bilang, bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetap kemenangan
kemenangan itu karena Tuhan yang memerintahkan. Tidak ada yang bisa saudara andalkan hari ini, tidak masalah. Mungkin saudara bilang gini, aku sudah tidak punya modal, tidak apa-apa. Yang memerintahkan kemenangan bukan modalmu harus banyak dulu. Walaupun engkau tidak punya modal, kalau Tuhan memerintahkan kemenangan, maka sesuatu kemenangan demi kemenangan pasti terjadi. 8. Tetapi, nah ini kata kuncinya, engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Hari ini yuk ibu-ibu yang lagi menghadapi pelakor wanita tobat, nggak usah dibalas. Suatu kali aib itu akan menimpa musuhmu. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang membenci hidupmu, yang lagi memusuhi hidupmu, merancangkan yang jahat akan dipermalukan. Aibnya nanti pindah, ya. Saudara bebas ngalami kemenangan, aibnya dilempar sama orang yang jahat. Tenang aja. Jadi percayalah, kalau hidup dalam kemenangan, saya rangkum dalam 3. Tuhan yang akan menanduk musuh, Tuhan yang akan menginjak-injak musuh, Tuhan yang akan mengalahkan musuh. Sudah, itu bagiannya Tuhan. Kalau dia memberikan kemenangan, dia berjanji, maka dia yang akan berperang. Makanya hari ini percayalah ayat 8. Tetapi engkaulah yang memberi kemenangan. Tuhan menanduk musuh, Tuhan menginjak-injak musuh kita, dan Tuhan akan mengalahkan musuh saudara. Badai itu pasti berlalu, karena setiap apapun masalah, musuh, orang jahat, pasti kita yang menang. Nggak mungkin. Nggak ada yang namanya dalam sejarah orang benar bisa dikalahkan. Makanya Roma 8 ayat 31, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita perlu tahu siapa gerangan Tuhan yang berpihak kepada saudara. Dia pasti memerintahkan kemenangan, bukan hanya memerintahkan, tapi juga memberi kemenangan. Itu sebabnya malam ini yuk, ndak ada orang, sudah rileks ya. Baca berita dunia, saya sudah mulai ngomongin beberapa orang. Saya cuma bilang gini, semuanya harus terjadi. Semua tanda-tanda akhir zaman harus digenapi. Kalaupun hari ini terjadi apapun, kita tidak perlu panik. Karena kita tahu bahwa setiap kehidupan kita, Tuhan itu sudah tahu proteksinya. Percayalah, kita semua sudah melihat pasti hidup di masa sukar. Ada rahmat yang besar, ada kemenangan. Tidak mungkin hidupmu dibiarkan terus di bawah. Semakin engkau rileks, semakin engkau akan menikmati kehidupan anugerah kemenangan bersama Tuhan itu pasti akan terlihat. Tapi kalau hidupmu terus tidak percaya, saudara hidup dalam ketakutan, maka ujiannya itu Tuhan lihat gini, loh, imannya kok belum dimurnikan. Ayub itu ngalami keadaan yang sulitnya luar biasa, ternyata ujung-ujungnya untuk menimbulkan percayanya seperti emas. Sama hari ini Tuhan tidak mau lihat kualitas orang benar itu imannya KW, imitasi, tidak murni, tidak mau. Makanya kenapa Tuhan diam, Tuhan lagi paksa kita hari ini percayanya itu seperti emas murninya. Percaya murni seperti emas itu sudah tidak lihat fakta sama sekali, nutup mata fakta. Percaya seperti emas itu cuma lihat satu, Tuhan. Anugerah yang besar, rahmat yang besar, kemenangan, janji Tuhan, itu aja yang dilihat. Saya kalau lagi ngalami lowbat, hidup saya lagi rasanya lihat tantangan yang besar, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku berjalan tiap hari bukan dengan bencana demi bencana. Aku tiap hari bukan berjalan dengan malapetaka demi malapetaka. Tapi tiap hari aku berjalan, yaitu dari satu kemuliaan demi kemuliaan, dari satu rahmat yang besar menuju rahmat yang lebih besar, dari satu kemenangan menuju kemenangan yang berikutnya. Tangkap ya saudara. Jadi pastikan yuk, kita malam ini tidak perlu panik, rileks aja, rileks bener-bener. Kalau hidup yang sudah dijamin tuh gimana sih? Keselamatan sudah disediakan, pengharapan yang besar sudah disediakan. Lah saudara perlu takut apa?
kekuatan selama menjalani sisa waktu hidupmu di dunia, Tuhan juga sudah berjanji dipelihara dalam kekuatan Allah. Tidak ada alasan untuk saudara takut malam ini. Amin. Yang terakhir, janji Tuhan. Yuk kita lihat ya, bagaimana saya ambil ayat perbandingannya dari janji Tuhan terhadap Salomo ya. Lihat waktu 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5 ya. Setelah itu kita selesai. Malam ini tidak ada orang benar setelah mendengar firman ini panik.com, tidak ada. Yang ada cuman tenang.com. Nanti harusnya judul saya ganti aja ya. Bukan panik.com tapi tenang.com ya. Saudara percaya tidak ada orang benar yang hari ini panik. Sudah tidur rileks, makan bakso hauce, walaupun dengar berita deru perang apapun, beras mau naik jadi 1 juta EGP. Aku tahu bahwa Tuhan itu sudah punya solusi di balik setiap air mata saudara hari ini. Kita tidak perlu takut ya. Makanya kenapa orang benar itu harus rileks saudara. Yuk kita lihat 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5. Mengenai engkau, ini Tuhan berbicara buat Salomo. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati, dengan benar, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, lihat ya, maka. Jadi hari ini percayalah kalau Tuhan berkata gini, Salomo, kalau kamu bisa tulus ya, kamu bisa tulus hati, hidup benar, taat, dan ikuti aturan mainku, maka, lihat makanya ayat 5, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud. Janji Tuhan itu tidak bisa batal saudara. Yang namanya janji Tuhan ya dan amin itu berlaku terus selama-lamanya. Sepanjang hidupmu tetap jadi orang benar, jaga hati, hidup benar, taat aja, dan ikuti ketetapan Tuhan. Tidak usah keluar dari prosesnya Tuhan. Kalau sampai hari ini badai itu terlihat besar, badai tidak akan menggulung hidupmu mentah-mentah untuk hancur. Tapi badai ini untuk melihat segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Terutama engkau jadi orang yang tidak gampang takut lagi. Engkau tidak jadi orang yang percayanya diombang-ambingkan masalah. Tapi kebaikannya kita dididik, dilatih Tuhan. Percaya tanpa rasa takut. Percaya bukan setengah percaya. Lihat ya ayat 9. Jadi percayalah dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Hari ini pastikan kalau kita hari ini sudah hidup dengan benar, badai itu pasti berlalu dengan janji Tuhan selama-lamanya. Kita ini akan diteguhkan. Tidak ada yang namanya badai itu buat hidupmu hancur, tapi diteguhkan selama-lamanya. Bahkan keturunanmu juga akan selama-lamanya janji Tuhan untuk memberkati. Dan ayat 9, lihat ya, tapi kalau orang tidak taat, hidup keluar dari jalannya Tuhan, maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, karena mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah beribadah kepadanya. Ini menyimpang. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka. Jadi pastikan kalau kita hari ini tetap hidup sebagai orang benar, kita hari ini melihat yang pertama hidup dalam janji Tuhan. Tuhan akan meneguhkan kita selama-lamanya. Tuhan akan memberkati keturunan kita selama-lamanya, tidak akan terputus. Dan Tuhan pasti melenyapkan malapetaka. Tidak ada yang namanya badai hidup ini membuat hidupmu hancur. Badai pasti berlalu tanpa malapetaka. Justru ketika saudara diseberangkan nanti,
posisi hidupmu akan teguh selama-lamanya, bahkan sampai keturunanmu akan diberkati selama-lamanya. Bahkan janji Tuhan, Tuhan pasti melenyapkan malapetaka. Percayalah, ketika Tuhan berbicara buat Salomo, ya, percayalah, kita semua juga hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang berhak menikmati janji-janji Tuhan. Janji ini masih berlaku selama-lamanya buat saudara dan saya sampai hari ini. Itu sebabnya malam ini saya sudah selesai dari 3 hal ini. Saudara tidak perlu takut. Siapapun kita hari ini, jangan panik.com. Mulai jadi anak Tuhan yang tenang.com. Tenang dalam segala hal karena Tuhan yang ambil alih. Percayalah, sebelum tidur malam ini sudah rileks. Orang yang rileks itu orang yang tahu dengan siapa gerangan Tuhan yang saudara sembah. Waktu kita menyadari siapa gerangan Tuhan, betapa Tuhan bangga. Tuhan memperhitungkan iman seperti ini sebagai kebenaran. Seperti seorang Abraham yang tidak lihat keadaan sudah expired, sudah tertutup, mati pucuk, mati haid, sudah tidak mungkin punya dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap percaya di tengah badai yang besar, dan itu yang membuat hati Tuhan disenangkan. Tuhan bangga dengan orang-orang benar yang malam ini tahu siapa gerangan Tuhan. Jujur, kalau orang panik hari ini sampai mau bunuh diri, ya, kalau orang Kristen yang sudah dewasa rohani maupun sudah kenal Tuhan Yesus sampai mau bunuh diri, sampai mau menyerah, sampai putus asa, sampai depresi, minum obat penenang. Sekali lagi, ini membuat Tuhan sedih. Kenapa? Karena toh saudara dan saya tidak tahu siapa gerangan Tuhan. Sampai ayat 44 itu jadi peneguhan. Malam ini yuk kita jangan jadi orang Kristen seperti murid-murid yang sampai tanya siapa gerangan orang ini. Hari ini percayalah, kalau kita tahu siapa gerangan Tuhan yang besar, Dia sudah punya solusi di balik badai hidupmu. Janji Tuhan malam ini, rileks nak. Badai pasti berlalu nak, dengan diam, tenang, redah, dan teduh sekali. Hari ini percayalah, kita pasti melihat rahmat Tuhan yang besar. Dia sedang memerintahkan kemenangan, dan Dia sedang menggenapi janji-janji Tuhan buat orang benar. Janjinya selama-lamanya. Kita tetap akan berdiri teguh, keturunanmu tetap ada untuk selama-lamanya dalam berkat Tuhan, dan kita tidak akan tertimpa malapetaka. Justru setiap malapetaka itu pasti akan dilenyapkan. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini yuk kita mau berdoa. Malam ini pegang dada saudara. Saudara, Tuhan itu tahu di tengah keadaan hidup ini banyak dada-dada yang nyesek, dada-dada yang sesak napas. Mungkin hari ini engkau bukan sesak napas karena engkau kepayahan olahraga, bukan. Tapi malam ini sudah banyak orang sesak napas karena lihat badai yang besar. Saudara lihat badai, saudara tidak lihat siapa sih gerangan Tuhan yang ambil alih. Yuk malam ini saudara izinkan Tuhan ambil alih setiap rasa sesak, beban berat, letih lesu. Izinkan Tuhan yang ambil alih, dan malam ini tidak ada orang yang tidur tanpa kelegaan. Siapapun yang tidur malam ini, kalau kita tahu siapa gerangan Tuhan, jangan buat Tuhan susah, kecewa, karena saudara tidak tahu siapa gerangan Tuhan. Bapa di surga, malam ini kami datang sebelum kami mau istirahat. Kami mau hari ini rileks. Kami mau menenangkan pikiran kami, bukan dengan obat penenang, bukan dengan obat tidur, tapi kami mau menenangkan pikiran kami, karena kami tahu bahwa badai itu pasti berlalu. Setiap pergumulan hidup kami hari ini yang membuat kami nyesak,
kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami izinkan Tuhan ambil alih. Semuanya kami percaya Tuhan, Engkau sudah punya solusi atas masalah keuangan kami yang begitu sangat dahsyat yang menimpa kami. Rumah tangga kami yang begitu hancur-hancuran. Keadaan kesehatan kami yang terpuruk. Keadaan anak-anak kami yang hari ini juga sangat terpuruk. Tuhan, kami izinkan Engkau yang ambil alih. Dan ketika yang Engkau ambil alih, Engkau akan bangkit menurut waktu dan caramu. Semuanya pasti berlalu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami sudah serahkan, malam ini kami tidur, kami menikmati berkat Tuhan curahkan pada waktu kami tidur. Berkat buat orang-orang yang dicintainya kami terima malam ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Selamat beristirahat, selamat tidur. Semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Tetap semangat, tetap bersukacita, rileks. Setiap hari harus bawaannya senyum, senyum, senyum. Tuhan Yesus memberkati.